مرحبا أهلا النوادي. Masail min awqati sholah, masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an. Hukumnya makruh menamakan sholat maghrib isya'. Di zaman Rasul ada yang tukar-tukar nama. Jadi sholat maghrib dia sebutnya isya'. Hanya Nabi koreksi. Nabi katakan jangan menggunakan nama sholat maghrib, menggunakan sholat isya'. Ada juga yang menyebut isya' dengan atamah. Itu juga makruh. Linahi anhuma, karena ada riwayat Nabi melarang menukar-nukar nama sholat. Itu berlaku kepada semua sholat. Sholat zuhur kita sebut asar, sholat asar kita sebut zuhur, sholat maghrib sebut isya, makruh hukumnya. Wa yukrahu naum qabla sholatil isya. Hukum makruh tidur sebelum sholat isya. Jadi maghrib, habis maghrib tidur, itu dilarang, makruh, yukrah. Ya, Al-Imam Suyuti menulis kitab tentang masalah tidur, Ar-Rahmatul Ummah kalau tidak salah dulunya. Di situ mengatakan tidur ba'dal maghrib wa ba'dal asar yurithul junun, menyebabkan penyakit gila. Ada di dalam kitab diceritakan dulu ada orang belajar ke satu ulama. Ternyata ulama ini lagi membahas masalah apa? Larangan tidur ba'da asar. Yang hadir pengajian itu dia dalam hati dia mengatakan masa gara-gara tidur kok bisa gila? Karena kiai jelaskan ke ulama bahwa kalau tidur ba'da asar dilakukan terus-menerus yurithul junun, bisa menyebabkan penyakit gila. Yang belajar ini dalam hati, masa hanya tidur kok bisa gila? Dia menantang. Akhirnya pulang ke rumah, dia tidur ba'da asar. Sengaja cari waktu ba'da asar dia tidur. Ini diceritakan dalam kitab-kitab ulama. Dia tidur, dia bangunnya sudah hampir jam 11 malam. Ya kan? 11 malam dia bangun. Masih sehat. Mana tuh kata ulama itu jadi gila? Ini saya sehat. Saya mau lapor ke ulama itu bahwa ini saya buktinya saya tidur ba'da asar, saya bangun sampai jam 11. Jam 11 lewat ya. Itu masih sehat, tidak gila. Dia datang ke rumah ulama, ketok pintu. Sampai di rumah ulama itu jam 12 malam. Karena dia mungkin ganti pakaian, siap-siap. Perjalanan juga rumah mungkin jauh, sampailah di rumah ulama itu jam 12 malam. Dia ketok. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah ulama ini baru istirahat, lagi tidur. Apa malam-malam begini? Bangun nih ulama. Pas buka pintu, kamu kenapa? Datang malam-malam. Saya hadir pengajian yang antum mengatakan ba'da asar tidur kena gila, penyakit gila. Ini saya baru bangun. Dari ba'da asar saya tidur, ini baru bangun jam 11 lewat. Ini masih sehat. Kata kiai, karena datang ke rumah saya jam 12 malam, ketok-ketok pintu itu gila namanya. Ya. Itu kamu sudah gila. Nah, itu kisah disebutkan di dalam kitab para ulama. Tapi memang dia secara medis itu kalau jangka panjang bisa menyebabkan ya paling tidak dia punya akal itu kekuatannya menurun. Kalau jangka panjang bisa gila itu. Yurithul junun. Ya. Ba'da asar dan ba'da maghrib. Sesudah asar dan sudah maghrib itu makruh. Nah ini juga wa ba'da salati subhi. Fi riwayat as-subhatu tamna'u rizqa. Tidur sesudah salat subuh mencegah rizki. Ya. Wal asar juga. Wa yukrahu as-samaru bi kalamin ba'dal isya illa fi khairin.
Dan hukumnya makruh ngobrol di tengah malam sesudah Isya, kecuali yang diobrolkan sesuatu yang baik. Ya, sebenarnya berlaku di semua waktu sih. Kalau ngomong yang nggak baik tidak baik. Cuma lebih ditekankan waktu ba'da Isya. Karena itu da'watus sholihin wal anbiya wal mursalin, kebiasaan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, kalau ba'da Isya dimakmurkan dengan ibadah, dimakmurkan dengan zikir, dimakmurkan dengan tilawatul Quran, sekalipun ngobrol sesuatu yang manfaat.